Mei 1995, di sebuah perkampungan padat di sudut kota Jakarta. Saat fajar belum sepenuhnya menyingsing, 10 orang lansia diam-diam meninggalkan rumah mereka. Kepada anak-anak mereka, masing-masing meninggalkan pesan yang berbeda. Ada yang pamit pergi ke pesantren di kampung halaman, ada yang bilang hendak menjenguk kerabat. Namun, di dalam tas bepergian mereka, tidak ada baju ganti ataupun oleh-oleh. Sebagai gantinya, terlipat rapi kain kafan yang putih bersih. Hanya seorang nenek pemilik warung kelontong di ujung gang yang menyaksikan pemandangan ganjil itu, dan mereka tidak pernah kembali lagi. Di zaman tanpa ponsel dan GPS, polisi hanya melakukan penyelidikan formalitas dan menutup kasus itu sebagai kasus orang hilang biasa. Yang lebih mengejutkan adalah reaksi anak-anak yang ditinggalkan. Jangankan mencari orang tua mereka bahkan tidak membuat laporan kehilangan, berdalih pada surat yang ditinggalkan. Mungkin, mereka justru berharap orang tua mereka tidak akan pernah kembali. 8 tahun kemudian, pada tahun 2003, di tengah hujan lebat yang melanda pegunungan terpencil di Jawa Barat, dari sebuah terowongan tua yang telah lama runtuh, sebuah bus berkarat ditemukan. Di dalamnya, 10 kerangka manusia bertumpuk satu sama lain. Pintu bus itu dirantai tebal dan digembok dari luar. Dan dari lantai kursi pengemudi, ditemukan selembar foto. Foto seorang pemandu wisata. Namun bagian wajahnya telah hangus, dibakar dengan api rokok. Saat penyelidikan dimulai, kebenaran yang terungkap sungguh teramat kejam. Para lansia yang ingin mengakhiri hidup karena tak ingin lagi menjadi beban bagi anak-anak mereka. Niat tulus mereka dimanfaatkan untuk penipuan asuransi oleh seorang ketua arisan yang licik. Seorang anak haram yang seumur hidup ditindas oleh ayahnya, akhirnya menumpahkan darahnya sendiri. Kemiskinan menggerogoti cinta anak pada orang tua. Keserakahan mendorong sesama menuju kematian, dan penyiksaan melahirkan tragedi pertalian darah. Siapakah pelaku sebenarnya dalam kasus ini? Kisah yang terjadi hari itu, di tempat itu, kini akan dimulai. 28 Juli 2003. Langit Jawa Barat seolah memuntahkan amarahnya, mencurahkan hujan yang luar biasa deras. Awan pekat menyelimuti lereng gunung, membawa kegelapan. Air di lembah berubah menjadi arus lumpur yang bergemuruh. Di lokasi pemulihan bencana longsor, para pekerja berjas hujan kuning dan alat-alat berat sibuk bekerja. Udin, seorang operator ekskavator, dengan gugup menggerakkan tuas di tengah guyuran hujan. Setiap kali lengan mekanis itu mengeruk tanah, lumpur hitam pekat menyembur ke udara. Hujan sialan. Kapan berhentinya ini? Gerutu Udin sambil sekali lagi menancapkan kerukan lebih dalam. Saat itulah terdengar suara. Suara logam yang tumpul namun tajam dari ujung kerukan. Tangan Udin refleks berhenti. Ia membuka jendela, menjulurkan kepala, dan melihat ke bawah. Apa itu? Bukan batu. Tanpa mematikan mesin, Udin melompat turun. Sepatu botnya terbenam dalam lumpur saat ia mendekat. Di antara longsoran tanah, terlihat lempengan besi berkarat. Saat air hujan menyapu lumpur, bentuknya perlahan menjadi jelas. Itu adalah sebuah struktur yang menutupi pintu terowongan yang sudah lama ditutup. Dan di baliknya, dalam kegelapan, tampak sesuatu yang besar seperti bangkai binatang raksasa. "Halo, ada orang di sana?" Suara Udin ditelan oleh deru hujan. Saat ia menyalakan senter, bemper belakang sebuah bus yang sudah tak berbentuk dan berkarat muncul dari kegelapan. Udin mundur beberapa langkah dan berteriak, "Ada bus di sini, bus terkubur." Teriakannya membuat para pekerja lain satu persatu mendekat. Lokasi itu seketika menjadi gempar, dan tak lama kemudian, mobil patroli polisi dengan sirene meraung-raung datang menembus jalan berlumpur. Komisaris Polisi Baskara dari Polda Jawa Barat membuka pintu mobilnya dengan kasar. Dengan tudung jas hujan yang menutupi kepalanya, ia berjalan dengan langkah lebar menuju terowongan tanpa mempedulikan cipratan lumpur. Dari mulut terowongan, tercium bau air busuk dan karat besi yang menyengat. "Pasang garis polisi. Jangan biarkan siapapun masuk,"
Perintah Baskara dengan suara lantang sambil menyalakan senternya. Seberkas cahaya menembus kegelapan, menampakkan sisi bus yang miring tertancap di dalam tanah. Kaca-kacanya pecah semua, dan badannya ringsek parah. Baskara menyorotkan senternya ke spanduk robek yang menempel di sisi bus. Di kain yang sudah berlumut itu, samar-samar terbaca tulisan, "Wisata Senja Bahagia. Wisata Senja Bahagia." Baskara menggertakkan giginya dan mengarahkan cahaya ke bagian dalam bus. Cahaya yang masuk melalui jendela pecah itu menyapu interior bus. Tanah longsor menumpuk di setiap kursi, dan di antaranya terlihat sesuatu yang putih pucat. Itu adalah tulang manusia. Baskara menelan ludah, lalu perlahan mulai menghitung. 1, 2, 3. Kerangka-kerangka itu terjerat di antara lantai dan kursi, seolah-olah mereka saling berpelukan dalam kematian. Guratan dalam terukir di dahi Baskara. 10 orang. Mendengar itu, Bribka Adit yang mengikutinya dari belakang bertanya dengan kaget. 10 orang. Komandan? Ini kecelakaan kapan? Baskara tidak menjawab. Ia hanya menyorotkan senter pada sebuah kalender yang separuh terkubur di lantai. Di atas kertas yang lembab itu, angka Mei 1995 masih terlihat jelas. Di sebelahnya, berserakan pakaian yang sudah lapuk. 8 tahun. Mereka berada di dalam tanah yang dingin ini selama 8 tahun. Baskara melangkah hati-hati menuju bagian depan bus. Senter yang ia arahkan ke kursi pengemudi tiba-tiba berhenti. Ada yang aneh. Ada 10 jasad di kursi penumpang. Tetapi kursi pengemudi kosong. Sopirnya tidak ada. Kabur. Gumam Baskara sambil membalikkan badan ke arah pintu keluar bus. Saat cahaya senter menyinari gagang pintu, tatapan Baskara menajam. Rantai besi tebal yang berkarat melilit gagang pintu itu. Namun, rantai itu tidak dipasang dari dalam, melainkan dari luar. "Lihat ini," panggil Baskara kepada Adit. Adit mendekat dan melihat rantai itu dengan ekspresi mual. "Komandan, ini digembok dari luar." Baskara, dengan sarung tangannya, mencoba mengutak-atik gembok berkarat itu. Gembok itu tidak bergerak sedikit pun. Tidak mungkin bisa dibuka dari dalam. Seseorang menyegel pintu ini dari luar. Mereka mengurung orang-orang ini. Momen itu mengubah lokasi kecelakaan biasa menjadi tempat kejadian perkara yang mengerikan. Tak lama, tim forensik dari Mabes Polri tiba. Mereka mulai menyisir area sekitar terowongan dan bus dengan teliti. Ketua tim forensik yang sedang memeriksa balok-balok kayu penyangga terowongan yang runtuh memanggil Baskara. "Pak Baskara, tolong ke sini sebentar." Saat Baskara mendekat, ketua tim itu menunjuk penampang sebuah pilar kayu yang patah. "Ini bukan runtuh secara alami. Lihat bekas ini." Jari telunjuknya menunjuk bekas pukulan benda tumpul berkali-kali. Seseorang sengaja menghancurkan pilar ini untuk meruntuhkan pintu terowongan. Baskara memeriksa setiap pilar yang patah. Semuanya patah dari arah luar ke dalam. Jelas sekali seseorang meruntuhkan terowongan ini dari luar setelah bus itu masuk. Tangan Baskara mengepal. Bajingan kejam. Mereka menyegel pintu keluar. Saat itu, Adit yang sedang mengumpulkan barang-barang milik korban, berlari membawa setumpuk dokumen. Wajahnya pucat pasi. "Komandan," identitas mereka terungkap. Mereka adalah para lansia dari sebuah kampung di Jakarta. Baskara menyambar dokumen itu. "Paguyuban Senja Bahagia? Apa ini?" Mereka adalah rombongan yang dilaporkan hilang 8 tahun lalu. Saat itu kasusnya hanya dianggap sebagai kasus orang hilang biasa. Keluarga sempat mencari, tapi kemudian menyerah. Baskara tertawa kering, terdengar sinis. 10 orang hilang bersamaan dan kasusnya ditutup begitu saja? Penyelidikan 8 tahun lalu terasa begitu ceroboh. Bukan tidak mencari, tapi pura-pura tidak bisa menemukan. Baskara memasukkan dokumen itu ke sakunya dan kembali ke bus. Saat ia merogoh-rogoh lantai di sekitar kursi pengemudi, jarinya menyentuh sesuatu yang keras berlapis plastik. Dari dalam lumpur, ia mengangkat selembar foto yang dilaminating.
Warnanya sudah pudar dan kotor, tapi sosok seorang pemuda berseragam pemandu wisata masih bisa dikenali. Namun, Baskara langsung mengerutkan kening. Apa-apaan ini? Bagian wajah pria di foto itu hangus terbakar. Seseorang telah menekan bara rokok untuk menghapus wajahnya. Baskara mengambil kantong barang bukti dan memasukkan foto itu. Orang ini yang menyetir. Tapi kenapa wajahnya dihapus? Siapa? Dan kenapa? Baskara menatap tajam ke kursi pengemudi yang kosong. Sopirnya lenyap. Para penumpang hanya tersisa tulang. Dan foto sopir itu, wajahnya telah hilang. Saat Baskara keluar dari bus, hujan turun semakin deras. Malam itu, lampu di markas Polda tidak pernah padam. Berkas kasus orang hilang tahun 1995 yang sudah berdebu kini menumpuk di atas meja. Kapolda menatap para penyidik dengan wajah serius. Ini bukan kasus orang hilang biasa. Ubah status penyelidikan menjadi kasus pembunuhan berencana. Cari tahu apa yang terjadi pada para lansia ini 8 tahun lalu. Pelakunya pasti masih hidup. Baskara bersandar di dekat jendela, memandang keluar. Tetesan air hujan yang menghantam kaca jendela terasa seperti air mata arwah yang mati penasaran. Di dalam sakunya, tersimpan foto pria tanpa wajah. Dimanapun kau bersembunyi, aku akan menyeretmu keluar. Baskara mengepalkan tangannya, membayangkan pria yang tersenyum tanpa wajah di dalam foto itu. Tanah yang membisu selama 8 tahun kini telah membuka mulutnya. Waktunya telah tiba untuk menggali kebenaran. Jakarta. 8 tahun setelah para lansia itu pergi, perkampungan pada tempat mereka tinggal telah berubah menjadi lokasi proyek konstruksi raksasa. Gang-gang sempit dan rumah-rumah kayu telah lenyap, digantikan oleh pagar seng yang tinggi. Hanya rumput liar yang tumbuh subur di antara puing-puing, bergoyang ditiup angin. Kompol Baskara dan Bribka Adit berjalan menyusuri jalan tanah sempit di antara pagar seng. Adit membuka peta tua yang sudah usang. Benar di sini, Komandan? Semuanya sudah rata dengan tanah. Baskara menatap tanah kosong yang penuh pecahan beton itu dengan getir. Hanya sisa-sisa pondasi dan pecahan genteng yang membuktikan bahwa pernah ada kehidupan di sini. 8 tahun cukup untuk mengubah pemandangan, tapi hanya butuh sekejap untuk menghapus jejak kehidupan manusia. Di ujung area proyek, mereka menemukan sebuah warung kelontong kecil yang masih bertahan. Di bawah atap seng berkarat, seorang nenek bungkuk duduk lesu di bangku panjang, mengipas-ngipas badan. Baskara mendekat, membungkuk sopan, dan menunjukkan lencana polisinya. "Permisi, Bu. Boleh kami bertanya sebentar?" Nenek itu mengangkat wajahnya yang keriput. "Cari siapa, Pak?" "Sudah tidak ada siapa-siapa di sini. 8 tahun lalu, Ibu ingat dengan para lansia dari paguyuban Senja Bahagia, rombongan yang pergi berwisata dan tidak pernah kembali." Mendengar nama paguyuban Senja Bahagia, kipas di tangan nenek itu berhenti, matanya bergetar. "Ingat sekali," ujarnya sambil menghela napas panjang. "Bagaimana kabar mereka, Pak?" "Ada berita. Mereka ditemukan di sebuah terowongan tua di Jawa Barat. Semuanya meninggal dunia." Nenek itu mengangguk seolah sudah menduganya. "Akhirnya begitu, ya. Tempat itu jadi kuburan mereka." Baskara duduk di ujung bangku. "Bu, apa Ibu ingat sesuatu tentang hari keberangkatan mereka?" "Sekecil apapun." Nenek itu mengusap lututnya, mencoba mengingat. "Pagi-pagi sekali waktu itu, saya baru buka warung. Mereka lewat di depan sini rombongan. Katanya mau piknik, tapi wajah mereka semua murung." Nenek itu menunjuk ke arah tanah kosong. "Tapi ada yang aneh. Mereka bawa tas, tapi isinya bukan oleh-oleh atau baju ganti." Adit mengeluarkan buku catatannya. "Lalu apa yang mereka bawa, Bu?" Nenek itu menoleh ke kanan dan ke kiri, lalu berbisik, "Kain kafan." Di dalam tas mereka itu kain kafan. Alis Baskara menukik tajam. "Kain kafan? Ibu yakin?" "Iya." Resleting salah satu tas terbuka sedikit. "Saya lihat sendiri. Kain putih dilipat rapi di dalamnya.
Saya sampai merinding. Katanya mau piknik. Kok bawa baju untuk mati? Kesaksian nenek itu membuat Baskara dan Adit saling berpandangan. Fakta bahwa para lansia itu membawa kain kafan, bukan baju ganti, benar-benar mengubah arah penyelidikan. Apa yang mereka katakan pada keluarga mereka sebelum berangkat, beda-beda. Ada yang bilang mau ke pesantren, ada yang bilang ke rumah saudara, semuanya bohong. Baskara berdiri, menggigit bibirnya. Berbohong pada keluarga, membawa kain kafan. Apakah mereka memang tidak berniat untuk kembali? Beberapa hari kemudian, para keluarga korban dikumpulkan di Polres Jakarta. Wajah anak-anak yang datang lebih menunjukkan kebingungan dan kejengkelan daripada kesedihan. Seorang pria parubaya melipat tangan di dada dan berkata dengan nada kesal, "Ditemukan sekarang setelah 8 tahun. Terus kami harus bagaimana?" Seorang wanita di sebelahnya menimpali, "Dulu waktu kami lapor orang hilang, polisinya cuek saja. Sekarang kami disuruh mengurus jenazah. Kami juga susah, Pak. Cari makan saja sulit." Adit mencoba menenangkan suasana. Menurut prosedur, pihak keluarga perlu melakukan identifikasi dan menyelenggarakan pemakaman. Mohon kerjasamanya. Ruangan itu seketika menjadi ricuh. "Kamu kan anak pertama, kamu yang urus. Aku tidak punya uang. Kamu yang tinggal sama bapak, kamu yang dapat rumahnya." Melihat anak-anak yang saling melempar tanggung jawab, Baskara tersenyum sinis. Pemandangan seperti ini sudah tidak asing baginya. Saat itu, matanya tertuju pada seorang pria yang duduk menyendiri, jauh dari kerumunan. Dia adalah Santoso, anak dari salah satu korban bernama Pak Karto. Baskara mendekat dan duduk di hadapannya. "Pak Santoso, waktu ayah Anda hilang, Anda tidak membuat laporan, ya?" Santoso mengangkat wajahnya tanpa ekspresi. "Bapak pergi atas kemauannya sendiri. Buat apa lapor? Saya pikir beberapa hari juga pulang." "Orang tua tidak pulang tapi Anda tidak berusaha mencari?" tanya Baskara tajam. Mata Santoso sedikit goyah. "Bapak memang orangnya seperti itu. Selalu bilang tidak mau jadi beban anak-anak. Bilang ingin cepat mati." Adit mendekat dan memberikan selembar dokumen pada Baskara. Setelah membacanya, Baskara menatap Santoso dengan dingin. "Tidak mau jadi beban, ya? Makanya begitu bapak Anda pergi, rumahnya langsung Anda jual?" Wajah Santoso memucat. Baskara membanting dokumen itu ke meja, dan setelah pengadilan mengeluarkan surat keterangan kematian 5 tahun kemudian, Anda langsung mencairkan asuransi jiwa. Cepat sekali prosesnya. Santoso berdiri dengan wajah memerah. "Memangnya kenapa? Secara hukum tidak ada yang salah. Jangan ikut campur urusan keluarga orang." Baskara bersandar santai. "Secara hukum memang tidak ada masalah. Saya hanya heran. Ayah hilang tidak dicari, rumah langsung dijual, asuransi dicairkan tepat waktu. Apakah Anda sudah tahu sesuatu?" Santoso terengah-engah, lalu duduk kembali dengan kasar. "Saya tidak tahu apa-apa. Tapi..." Ia ragu sejenak, lalu berkata pasrah. Melihat sifat bapak, mungkin dia meminta tolong pada seorang pemandu atau semacamnya. Minta diantar pergi. "Diantar pergi? Kemana?" "Ke tempat yang tidak bisa kembali," jawab Santoso. "Bapak bilang lebih baik mati daripada menyusahkan anak." Mungkin si pemandu itu mengabulkan permintaan mereka, membawa mereka pergi untuk bunuh diri massal. Itu adalah teori bahwa para lansia itu pergi untuk melakukan bunuh diri kolektif. Baskara menatap lurus ke mata Santoso. Orang yang ingin bunuh diri, kenapa pintu busnya perlu dirantai dan digembok dari luar? Wajah Santoso langsung pucat pasi. Seseorang mengunci pintu itu dari luar agar tidak ada yang bisa keluar. Apakah itu yang namanya bunuh diri? Atau pembunuhan? Santoso hanya bisa membuka dan menutup mulutnya tanpa suara. Keluar dari ruang rapat, Baskara menyalakan sebatang rokok. Adit mendekat dan melaporkan. "Komandan, saya sudah periksa rekening Bank Pak Hartono, ketua paguyuban itu. Banyak yang aneh. Tepat sebelum mereka berangkat,
Seluruh uang arisan ditarik tunai. Jumlahnya sekitar 200 juta rupiah saat itu. Baskara menghembuskan asap rokok. 200 juta? Cukup untuk beli rumah. Orang yang mau mati kenapa menarik semua uang tabungan? Busnya juga mencurigakan. Komandan, itu bus rongsokan yang hampir dibuang. Tidak ada catatan perjalanannya sama sekali. Baskara termenung. Anak-anak bilang orang tua mereka pergi agar tidak menjadi beban. Tapi di lokasi, ada rantai yang digembok dari luar, dan ketua rombongan membawa uang dalam jumlah besar. Potongan-potongan puzzle yang saling bertentangan bertebaran di kepalanya. Tidak masuk akal. Orang mau mati bawa uang banyak, dan seseorang mengurung mereka. Saat itu, seorang petugas berlari menghampiri. Pak Baskara, ada saksi mata. Saksi? Siapa? Pemilik warung kopi dekat kampung itu. Dia bilang sering melihat seorang pemuda mondar-mandir di sekitar Pak Hartono sebelum mereka hilang. Baskara dan Adit segera menuju warung kopi tersebut. Seorang wanita parubaya dengan lipstik merah tebal sedang mengaduk kopi. Pak Hartono? Oh, dia pelanggan tetap di sini. Ibu pemilik warung itu menyipitkan matanya. Tapi sebelum menghilang, ada seorang pemuda yang selalu mengikutinya seperti bayangan. Awalnya saya kira anaknya, tapi Pak Hartono sering sekali membentak dan menyuruh-nyuruh dia. Baskara mencondongkan tubuhnya. Ibu ingat ciri-cirinya? Orangnya kurus tinggi, jalannya agak aneh, pincang sebelah, bicaranya juga gagap. Mata Baskara berbinar, pincang dan gagap. Kemungkinan besar dialah si pengemudi. Namanya siapa, Bu? Kalau tidak salah Iwan. Iya, Iwan. Pak Hartono sering memanggilnya, Wan, Iwan. Adit menoleh pada Baskara. Komandan, kita buat sketsa wajah. Harus kita cocokkan dengan foto itu. Baskara mengangguk. Berdasarkan ingatan si ibu, sketsa wajah mulai dibuat. Pria pincang dan gagap yang berkeliaran di sekitar para lansia. Pria tanpa wajah di dalam foto itu perlahan mulai memiliki bentuk. Pemeriksaan terhadap para keluarga berlanjut hingga larut malam. Di depan ruang interogasi, anak-anak korban duduk berjejer dengan wajah masam. Satu persatu, mereka dipanggil untuk menceritakan kebenaran hari itu. Namun, yang terungkap hanyalah kisah-kisah pilu yang seragam. Seorang pria parubaya menunduk dalam-dalam. Waktu itu usaha saya bangkrut. Penagih utang datang ke rumah setiap hari. Pria itu menutup wajahnya. Ibu saya di rumah terasa seperti beban. Beliau makan pun sambil melihat wajah saya. Akhirnya beliau lebih sering mengurung diri di kamar. Di ruang lain, cerita yang lebih tragis terungkap. Biaya rumah sakit ibu saya 3 juta sebulan. Untuk bayar kontrakan saja sudah pas-pasan. Uang segitu terlalu besar buat saya, kata seorang pria. Ia menghindari tatapan Baskara. Jujur saja, Pak, waktu itu saya pernah berpikir, kalau saja ibu tidak ada, hidup saya mungkin lebih ringan. Kemiskinan telah mengikis rasa cinta. Mengubah orang tua menjadi beban. Anda menerima surat sebelum orang tua Anda pergi, kan? Tanya Baskara. Pria itu terkejut. Kenapa tidak langsung lapor? Karena surat itu, pria itu mengangguk. Di surat itu tertulis, jangan cari bapak. Bapak tidak mau jadi beban. Kalian hiduplah baik-baik. Lalu Anda diam saja? Iya? Jujur, saya lega. Saya hanya pura-pura tidak tahu dan membiarkannya. Setelah pemeriksaan selesai, Adit melaporkan hasilnya pada Baskara. 10 lansia itu, situasinya mirip semua, Komandan. Anak-anak mereka bangkrut, biaya rumah sakit yang besar, biaya sekolah cucu. Para lansia itu merasa seperti pesakitan di rumah sendiri. Baskara membuka jendela dan menghembuskan asap rokok. Berapa banyak anak yang menerima surat tapi tidak melapor? 7 orang. 3 lainnya tidak menerima surat. Tapi karena memang jarang berkomunikasi, mereka bahkan tidak tahu orang tuanya sudah tidak ada. Baskara termenung. Anak-anak yang tidak mencari orang tuanya yang hilang. Atau jangan-jangan,
Mereka justru berharap orang tua mereka hilang selamanya. Cerita yang mengerikan. Kemiskinan mengubah manusia menjadi monster. Keesokan harinya, Baskara menuju ruang penyimpanan barang bukti. Barang-barang peninggalan korban tergeletak di rak, mengeluarkan bau lembab, tas yang mengeras karena lumpur, dompet yang berkarat, pakaian yang lapuk. Baskara mengambil sebuah tas kulit yang diduga milik Pak Hartono, si ketua paguyuban. Berat sekali ini. Ia merogoh bagian dalam tas itu. Jarinya menyentuh sesuatu yang keras dan aneh. Baskara merobek lapisan dalam tas itu dengan cutter. Sebuah bungkusan kotak yang dililit lakban dan plastik jatuh keluar. Dengan hati-hati, ia membuka bungkusan itu. Berkat lapisan kedap air, sebuah buku catatan tua muncul dalam kondisi cukup baik. Buku khas. Gumam Baskara saat membuka buku pertama, penuh dengan angka dan nama. Tanggal, nama anggota, jumlah setoran. Tipikal buku arisan. Tapi yang menarik perhatiannya adalah buku kedua yang tersembunyi di baliknya. Saat Baskara membuka buku kedua, wajahnya mengeras. Buku khas palsu. Yang asli ada di sini. Baskara juga menemukan korek api dan buntalan kain yang berbau minyak tanah di sudut tas. Dia berencana membakarnya di sini, menciptakan kecelakaan palsu sekaligus menghilangkan barang bukti. Adit mendekat. Isinya apa, Komandan? Baskara menelusuri baris demi baris. Rincian pengeluaran uang arisan, tapi isinya luar biasa. Jari Baskara berhenti di sebuah tulisan yang ditandai merah. Togel. Buku itu mencatat secara rinci bagaimana Hartono menghabiskan uang arisan untuk berjudi, togel, kasino gelap, membayar utang ke rentenir. Uang hasil jerih payah para lansia itu lenyap begitu saja. Lebih dari 200 juta dihabiskan untuk judi. Baskara menutup buku itu. Arisannya sudah kosong. Adit mengerutkan kening. Lalu apa yang dia katakan pada para anggota? Pasti akan jadi masalah besar kalau uangnya tidak ada saat jatuh tempo. Baskara membuka kembali buku itu ke halaman terakhir. Di sana, tertulis sebuah memo dengan tulisan tangan yang jelek. Skema asuransi. Kecelakaan palsu. Penerima ahli waris. Pembagian hasil. Gumam Baskara. Mata Adit membelalak. Jangan-jangan penipuan asuransi? Baskara mengangguk. Hartono menipu para lansia itu. Uangnya sudah habis untuk judi. Jadi dia menawarkan cara lain. Baskara mengibaskan buku itu. Kita buat seolah-olah kecelakaan. Nanti asuransi cair dalam jumlah besar. Daripada jadi beban anak-anak, lebih baik tinggalkan warisan. Toh hidup kita sudah cukup kan? Ya Tuhan, desah Adit. Dan para lansia itu percaya? Mereka bukan pergi untuk bunuh diri. Mereka pergi karena ditipu, percaya bahwa mereka berkorban untuk anak-anak mereka. Penyelidikan latar belakang Hartono selesai. Di kampung, ia dikenal sebagai lansia yang baik hati, padahal kenyataannya adalah seorang penjudi ulung yang tega menggelapkan uang arisan. Adit mendekati papan tulis. Tapi Komandan, ada yang aneh. Hartono, otak dari penipuan ini, juga ditemukan tewas di dalam bus itu. Dia ikut mati. Baskara melipat tangannya. Itu masalahnya. Kenapa seorang penipu ikut mati bersama korbannya? Seseorang membunuhnya untuk menutup mulut. Ada pihak ketiga yang mengincar uangnya. Saat itu, sebuah faks masuk dari laboratorium forensik. Baskara membacanya dan tatapannya menajam. Ia menunjukkan kertas itu pada Adit. Ada reaksi zat kimia. Dari pecahan botol minuman yang ditemukan di lokasi, ditemukan campuran pestisida dan obat tidur. Dosisnya mematikan. Tangan Baskara mengepal. Ini alasan kenapa tidak ada bekas perlawanan atau patah tulang pada jasad-jasad itu. Mereka dibius hingga tak sadarkan diri. Jadi mereka meminumnya karena mengira itu suplemen? Pasti begitu. Hartono atau si pemandu memberikannya dengan alasan untuk menjaga stamina di perjalanan. Mereka meminumnya tanpa curiga, dan tertidur selamanya.
Baskara kembali menyusun daftar tersangka di papan tulis. Iwan Setiawan, pemandu yang hilang. Santoso, anak korban yang paling cepat mencairkan asuransi. Rentenir, pihak yang menagih utang judi Hartono. Siapa di antara mereka yang juga membunuh Hartono dan meruntuhkan terowongan? Saat Baskara tenggelam dalam pikirannya, telepon berdering. Adit mengangkatnya, dan tak lama kemudian matanya membelalak. Komandan, ada telepon dari informan. Baskara menyambar telepon. Dengan Baskara, dari seberang, terdengar suara serak seorang pria tua. Ini dari kepolisian, ya? Saya tinggal di desa dekat gunung di Jawa Barat. Saya lihat berita di TV, jadi saya telepon. 8 tahun lalu, saya melihat sesuatu yang aneh di dekat terowongan tua itu. Apa yang Anda lihat, Pak? Malam itu hujan deras sekali. Waktu saya turun dari kebun, saya lihat sebuah truk turun dengan terburu-buru dari arah terowongan tua itu. Suara pria tua itu bergetar. Tidak mungkin ada mobil lewat sana malam-malam, apalagi dari terowongan yang sudah ditutup. Saya curiga, jadi saya sorot pakai senter. Baskara menahan napas. Siapa pengemudinya? Anda lihat, gelap sekali, wajahnya tidak jelas. Tapi waktu dia turun untuk memeriksa bak belakang truk, saya lihat dia masih muda, tapi jalannya aneh. Pincang, menyeret sebelah kakinya. Lalu saya dengar dia bergumam sendiri. Bicaranya gagap, mata Baskara membelalak. Pincang dan gagap, cocok sekali dengan sketsa wajah Iwan. Bapak, di mana alamat Anda sekarang? Kami akan segera ke sana. Di sebuah rumah sederhana di kaki gunung. Seorang pria 50 keropan menyambut Baskara dan Adit. Dialah sang penelepon. Silakan masuk, Pak. Maaf tempatnya berantakan. Pria itu menyuguhkan kopi instan dan mulai bercerita. Malam itu aneh sekali hujannya. Tiba-tiba di tengah malam, saya lihat ada sorot lampu dari arah terowongan. Ia menunjuk ke arah lereng gunung. Sebuah truk turun dengan cepat, tapi tidak ada orang yang lewat sana. Tempat itu sudah angker. Anda melihat pengemudinya? Tidak begitu jelas. Tapi pas petir menyambar, saya lihat sekelebatan. Masih muda, kurus tinggi. Waktu dia turun, jalannya pincang, menyeret satu kaki. Adit mengeluarkan sketsa wajah. Orang ini, Pak, pria itu mengamati sketsa itu, lalu mengangguk. Mirip sekali. Wajahnya tidak jelas, tapi perawakan dan cara jalannya persis seperti ini. Apa yang dia katakan? Dia bergumam terus, tapi bicaranya gagap. Terdengar seperti sudah selesai begitu. Kembali ke markas. Adit menyisir arsip lama. Tak lama, ia menemukan sebuah dokumen. Komandan, ketemu. Orang ini. Di atas meja, terbentang biodata Iwan Setiawan. Umur 28 tahun saat kejadian. Bekerja serabutan untuk Hartono. Catatan medis. Menderita polio saat kecil, kaki kiri lumpuh, dan memiliki gangguan bicara. Deskripsinya 100% cocok. Dia yang menyetir bus itu. Dan dia juga yang meruntuhkan terowongan. Saat itu, tim forensik masuk. Mereka menemukan bukti krusial dari dalam bus. Sebuah korek api gas berkarat ditemukan terselip jauh di dalam celah kursi pengemudi. Di sisinya, terukir sebuah nama yang digores dengan benda tajam. Terbaca, Iwan. Sudah tidak bisa mengelak lagi. Iwan Setiawan ada di kursi pengemudi itu. Tim penyidik segera menggali masa lalu Iwan. Pemilik warung makan di kampung lamanya berkata, Iwan? Anak malang itu. Dia pendiam, otaknya agak lambat. Sering diejek anak-anak lain tapi hanya bisa tersenyum. Dia bekerja seperti budak untuk Pak Hartono. Angkat barang, bersih-bersih, menyetir. Tapi anehnya, dia jago sekali mesin. Gerobak rusak bisa dia perbaiki, dan menyetirnya lihai sekali. Keesokan harinya, kasus ini bocor ke media dan menjadi berita nasional.
Tragedi wisata senja bahagia. Pembunuhan berencana 10 lansia. Tersangka Iwan Setiawan buron. Foto Iwan dipajang di mana-mana. Publik menyebutnya iblis dan menuntut agar ia segera ditangkap. Namun, Baskara merasa ada yang mengganjal. Untuk menggali lebih dalam hubungan Iwan dan Hartono, ia pergi ke kampung halaman Hartono di Jawa Tengah. Seorang kakek berusia 80 tahun di balai desa bercerita. Hartono, waktu muda dia itu bajingan, menghamili anak gadis orang lalu kabur begitu saja. Perempuan itu melahirkan dan membesarkan anaknya sendirian, tapi meninggal muda karena kerja terlalu keras. Mata Baskara terbelalak. Anak itu, apakah Iwan Setiawan? Benar. Iwan. Dia itu darah daging Hartono. Tidak diakui di akta, tapi semua orang di sini tahu. Baskara merasa kepalanya seperti dipukul palu. Iwan bukan sekadar anak buah. Dia adalah anak haram yang seumur hidup dimanfaatkan dan disia-siakan oleh ayahnya sendiri. Apakah Hartono memperlakukannya seperti anak? Anak? Lebih buruk dari orang asing. Hartono memanfaatkan keterbelakangan Iwan, menjadikannya budak seumur hidup. Binatang saja tidak akan memperlakukan anaknya seperti itu. Baskara mengepalkan tangannya. Seorang ayah memanfaatkan anaknya sebagai alat kejahatan, dan sang anak akhirnya mengubur ayahnya sendiri bersama 10 lansia lainnya. Ini bukan sekadar kasus pembunuhan. Ini adalah tragedi keluarga yang mengerikan. Beberapa hari kemudian, telepon yang ditunggu-tunggu berdering. Panggilan dari Polres di Jawa Tengah. Ada informasi mendesak. Di sebuah pondok pesantren tua di pelosok gunung, ada seorang penjaga yang sangat mencurigakan. Dia pura-pura bisu dan tidak pernah bicara. Jantung Baskara berdebar kencang. Jawa Tengah, kampung halaman Iwan. Berikan alamatnya. Minta bantuan personel. Kami segera ke sana. Malam itu, langit Jawa Tengah juga diguyur hujan deras. Persis seperti malam kejadian 8 tahun lalu. Baskara dan 4 petugas lainnya mendaki jalan setapak yang licin menuju pondok tua itu. Di belakang bangunan utama, ada sebuah gubuk reyot. Tim bergerak dalam senyap dan mengepung gubuk itu. Baskara menarik napas dalam-dalam, lalu menendang pintu gubuk itu dengan sekuat tenaga. Polisi, jangan bergerak. Senter menyorot ke segala arah. Di sudut ruangan, sebuah tumpukan selimut tua bergerak-gerak. Keluar, angkat tangan. Selimut itu perlahan tersingkap. Seorang pria dengan janggut lebat dan mata cekung muncul. Matanya penuh ketakutan. 8 tahun dalam pelarian telah mengubahnya. Tapi dia adalah saksi sekaligus pelaku dari malam tragis itu. Iwan Setiawan. Di ruang interogasi Polres, Iwan duduk di kursi. Tangannya yang terborgol tak henti-hentinya menggigiti kuku. Nama? Tanya Baskara. Iwan tidak menjawab. Matanya kosong, kakinya gemetar hebat. Kamu Iwan Setiawan, kan? Dengar saya? Iwan mengangguk, lalu menggeleng cepat. Saya tidak tahu apa-apa. Adit meletakkan berkas tebal di meja. Mei 1995. Bus dari Jakarta yang membawa 10 lansia. Kamu yang menyetir, kan? Mendengar kata bus, Iwan semakin cepat menggigiti kukunya. Bus? Bus apa? Bus wisata senja bahagia. Bus yang ditemukan di terowongan tua di Jawa Barat. Iwan tiba-tiba menatap langit-langit. Hari ini hujan. Hujan bikin takut. Nanti ada petir. Baskara mengeluarkan foto kerangka Hartono. Kenal orang ini? Saat mata Iwan tertuju pada rongga mata yang kosong di foto itu, tubuhnya membeku. Bapak. Bibirnya bergetar. Lalu air mata sebesar jagung mulai mengalir deras. Bapak. Ia meraung, menutupi wajahnya dengan tangan yang terborgol. Menangis seperti anak kecil. Hartono itu ayahmu? Tanya Baskara. Iwan mengangguk di tengah isak tangisnya. Kebenaran tentang hubungan darah mereka terkonfirmasi. Apa yang terjadi malam itu? Ceritakan semuanya. Iwan mulai berbicara dengan terbata-bata. Bapak, yang suruh.
Suruh saya nyetir. Saya cuma ikut perintah Bapak. Disuruh kemana? Ke tengah gunung. Gelap sekali. Kakek nenek ada di bus tapi mereka semua tidur. Diam sekali. Aneh. Tidur? Mereka tidak bergerak? Iya. Di rest area, Bapak kasih mereka minuman. Setelah itu mereka semua pingsan. Cuma terdengar suara napas. Iwan menggeleng-gelengkan kepalanya. Saya tidak tahu apa-apa, Pak. Sungguh. Saya tidak tahu apa yang Bapak lakukan. Baskara menggebrak meja. Lalu di terowongan, apa yang kamu lakukan? Kamu yang meruntuhkannya kan? Bentakan itu membuat Iwan gemetar ketakutan. Sampai di sana, Bapak, kasih saya botol juga. Katanya, minum ini biar tidak capek. Tapi baunya aneh. Bau obat. Saya tidak meminumnya. Suara Iwan mengecil. Lalu Bapak marah. Kenapa tidak minum? Katanya. Dia bilang, saya juga harus mati. Kita semua mati di sini. Kamu hidup juga tidak ada gunanya. Ayahmu mencoba membunuhmu. Iwan mengangguk. Iya. Dia mau saya ikut mati untuk menutupi semuanya. Saat itu, Adit mengeluarkan sebuah kantong barang bukti berisi perhiasan emas. Tunggu dulu. Ceritamu tidak cocok. Ini ditemukan di tasmu. Cincin emas ini milik ayahmu, Hartono. Yang lain ini milik para lansia. Kenapa barang-barang orang mati ada padamu? Jangan-jangan kamu yang merampok dan membunuh mereka semua. Wajah Iwan pucat seperti mayat. Bukan. Itu. Bukan saya yang curi. Lalu kenapa ada padamu? Itu. Punya Bapak. Saya cuma nemu di tanah. Di balik cermin satu arah, seorang profiler memanggil Baskara keluar. Orang itu bukan sekadar korban atau kaki tangan. Seumur hidup ditindas. Lalu di saat kritis ayahnya berkata kamu juga harus mati. Apa yang akan terjadi pada psikologinya? Kemarahan yang terpendam akan meledak seperti gunung berapi. Ada kemungkinan, di saat itu, dia yang mengambil alih kendali. Baskara kembali ke ruang interogasi. Ia mendekati Iwan. Iwan, dengarkan baik-baik. Truk yang kamu pakai untuk kabur malam itu, sekarang ada di mana? Jari Iwan yang sedang menggigiti kuku berhenti di udara. Ada saksi yang melihatmu turun dari terowongan itu mengendarai truk. Kamu yang menabrakkan truk itu ke pintu terowongan, kan? Wajah Iwan mengeras. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam lubang gelap itu? Iwan menggigit bibirnya begitu keras hingga berdarah. Matanya yang tadinya penuh ketakutan, perlahan menjadi gelap dan diam. Hasil analisis lab forensik tiba. Logam yang ditemukan di longsoran pintu terowongan adalah serpihan bemper truk, dan cat birunya cocok dengan truk yang terdaftar atas nama Hartono. Pintu terowongan itu tidak runtuh, tapi sengaja diruntuhkan dengan ditabrak berulang kali. Baskara meletakkan foto-foto bukti di depan Iwan. Ini serpihan bemper trukmu. Kamu yang meruntuhkan pintu terowongan. Padahal kamu tahu di dalamnya ada orang-orang yang mungkin masih hidup. Iwan menggelengkan kepalanya. Bukan. Saya takut jadi saya lari. Orang yang lari ketakutan tidak akan sengaja mundur dan menabrak pintu terowongan sampai 3 kali. Katakan yang sejujurnya. Kenapa kamu menyegel pintu itu? Iwan menangis tersedu-sedu. Bapak, saya takut Bapak. Hidup lagi. Mengejar saya. Mata Baskara bergetar. Jawaban yang tak terduga. Saya takut, Pak. Saya takut Bapak bangkit seperti hantu dan menangkap saya. Jadi saya harus menutupnya supaya dia tidak bisa keluar. Baskara tahu Iwan tidak berbohong. Ketakutan itu nyata. Kamu tahu Hartono sudah mati, kan? Apa yang terjadi setelah ayahmu mencoba membunuhmu? Iwan mulai menceritakan malam yang terkubur selama 8 tahun itu. Malam itu, Mei 1995. Di depan terowongan, Hartono menyodorkan sebotol minuman pada Iwan. Minum ini, biar kuat. Iwan membuka botol itu. Bau obat yang menyengat sama seperti minuman yang diberikan pada para lansia.
Ia tahu ayahnya akan membunuhnya. Kenapa tidak diminum? Bentak Hartono. Iwan pura-pura meminumnya, tapi membuang isinya ke celah jendela mobil. Saat Hartono menyadari tipuannya, wajahnya berubah mengerikan. Anak sialan, beraninya kau menipu bapak. Ia mencekik Iwan. Kau harus mati di sini juga. Hartono mengambil sebuah batu besar dan mengayunkannya ke kepala Iwan. Iwan menangkisnya, tapi lengannya robek. Dalam pergulatan di tengah lumpur, Iwan mendorong ayahnya dengan sekuat tenaga. Tubuh Hartono terhuyung ke belakang, terpeleset, dan jatuh terguling ke lereng curam di bawah. Terdengar suara benturan keras. Iwan menghampirinya. Hartono tergeletak tak bergerak, kepalanya membentur batu tajam. Darah mengalir bercampur air hujan. Dia sudah mati. Bapak! Iwan meraung di tengah hujan. Tiba-tiba, ia teringat kata-kata ayahnya yang selalu didengarnya sejak kecil. Kalau ada masalah, bereskan sampai bersih. Jangan tinggalkan jejak. Ia harus menyembunyikannya. Dengan sisa tenaganya, ia menyeret mayat Hartono dan melemparkannya ke dalam bus, di antara para lansia yang masih tak sadarkan diri. Tapi Iwan ketakutan. Bagaimana kalau mereka bangun? Bagaimana kalau mereka melihat? Ia melihat rantai tebal yang disiapkan ayahnya. Ia menutup pintu bus, melilitkan rantai itu, dan menggemboknya. Tapi itu belum cukup. Kalau busnya di sini, nanti ada yang menemukan. Matanya tertuju pada truk 1 ton milik ayahnya. Ia menyalakan mesin truk, mundur, dan menabrakannya ke pilar penyangga terowongan. Sekali, 2 kali. Pada tabrakan ketiga, pilar-pilar itu patah. Langit-langit terowongan runtuh, mengubur bus itu dalam longsoran tanah dan batu. Semuanya lenyap dalam kegelapan. Ayahnya, para lansia yang tertidur, wajah Iwan yang basah oleh air hujan menunjukkan ekspresi aneh. Bukan kesedihan atau ketakutan, melainkan kelegaan. 2003, Ruang Interogasi. Pengakuan panjang Iwan berakhir. Semua bukti fisik di TKP cocok dengan ceritanya. Misteri 8 tahun akhirnya terungkap. Baskara menatap Iwan. Dia adalah korban yang malang, seumur hidup disiksa oleh ayahnya. Tapi dia juga pelaku keji yang mengubur 10 nyawa hidup-hidup. Baskara tidak tahu harus membencinya atau mengasihaninya. Iwan mengangkat wajahnya. Pak Polisi, saya orang jahat kan? Saya yang mengurung mereka semua. Baskara tidak bisa menjawab. Di pengadilan, Iwan Setiawan divonis hukuman penjara seumur hidup. Hakim mengakui ia adalah korban penyiksaan. Namun perbuatannya mengubur 10 nyawa adalah tindakan yang tidak bisa dimaafkan. Saat dibawa keluar, Iwan tidak pernah sekalipun mengangkat wajahnya. Namun kisah ini belum berakhir. Saat polisi menghubungi keluarga korban untuk mengambil jenazah, jawaban yang mereka terima sungguh memilukan. Pemakaman? Maaf, saya sedang tugas di luar kota. Coba hubungi adik saya. Biayanya siapa yang tanggung? Pemerintah, kan? Setelah 8 tahun, buat apa ada pemakaman lagi? Tolong diurus saja oleh pihak berwajib. Para keluarga saling melempar tanggung jawab, bahkan bertengkar di kantor polisi soal uang. Beberapa hari kemudian, salah satu anak korban menelepon Adit. Pak, soal uang arisan yang dibawa kabur Hartono itu, apa ada sisa? Kalau ketemu, tolong hubungi saya pertama, ya. Adit membanting telepon dengan geram. Gila, mayat orang tuanya tidak diurus, tapi uang yang hilang diributkan. Baskara hanya bisa menatap langit kelabu dari jendela. Orang tua yang pergi agar tidak menjadi beban, dan anak-anak yang masih menghitung untung rugi di depan kematian orang tua mereka. Akhirnya, 10 kerangka itu dimakamkan sebagai jenazah tanpa identitas di pemakaman umum. Di sudut yang paling tidak terawat, 10 nisan tanpa nama berdiri dalam diam. Pada hari tim investigasi dibubarkan, Baskara menemukan sebuah foto kusut di laci mejanya. Foto yang ditemukan pada Iwan saat ditangkap.
Foto paguyuban senja bahagia saat piknik pertama mereka. 10 lansia tersenyum canggung. Di tengah ada Hartono, dan di pojok, Iwan muda berdiri dengan malu-malu. Sore itu, Baskara tidak langsung pulang. Ia membeli sebungkus bunga tabur dan sebotol air mineral. Mobil tuanya melaju meninggalkan Jakarta, menuju Jawa Barat. Saat tiba di depan terowongan tua itu, hari sudah senja. Tidak ada lagi garis polisi atau keramaian. Hanya sunyi. Baskara berdiri di depan gundukan tanah yang telah menelan tragedi itu. Ia menaburkan bunga di atasnya, lalu membuka botol air dan perlahan menuangkannya ke tanah. Dunia macam apa ini? Di mana orang tua merasa menjadi beban, gumamnya. Dunia di mana anak memperlakukan orang tuanya seperti beban. Ia menundukkan kepala. Bapak, Ibu sekalian, pergilah ke tempat yang hangat. Lupakan semua kekhawatiran tentang uang dan anak-anak. Angin gunung berhembus, mengibaskan rambut Baskara. Desau rumput terdengar seperti jawaban dari mereka yang terlelap di dalam sana. Saat Baskara kembali ke mobil dan menyalakan mesin, radio mengabarkan perakiraan cuaca. Besok, hujan lebat diperkirakan akan kembali mengguyur wilayah Jawa Barat. Tak lama, rintik hujan mulai turun, membasahi kaca depan. Di depan terowongan, bunga-bunga putih itu pun basah oleh air mata langit. Hujan turun semakin deras, membasahi kembali kegelapan terowongan yang runtuh. Seolah ingin menelan semua kebenaran, seperti yang terjadi pada malam 8 tahun yang lalu.